Wahai Adam, tinggallah kamu, wa zaujuka, dan istrimu, al-jannah, di dalam surga. Tak nikmat tu Bapak Ibu. Nabi Adam disuruh oleh Allah tinggal di surga bersama istrinya. Tak seorang tu Bapak Ibu, berdua. Itu penting waktu berdua ku paralu Bapak Ibu. Dia kira wak kota Padang ko sadoala kota Padang ko wak punyo Siti Nurbaya wak punyo Gunung Padang wak punyo, tapi wak seorang tinggal situ. Alih nama tu. Di surga sana nyamua Nabi Adam seorang. Anak umur saja punya yang kita yang anak punya pasang-pasangan aja berpikir hendak berpasangan. Di surga Nabi Adam tak nyaman, mesti ada pasangan. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Inilah kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan, dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Izin dan rahmat Allah hadirkan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirnya kita pada malam hari ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Amin ya Allah min rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, rasakanlah malam ini kita telah mendapatkan nikmat yang luar biasa. Bisanya kita meninggalkan aktivitas kita, hadir di sini Bapak Ibu. Insyaallah kita hadir di sini dalam majelis ilmu, dan kita menunggu masuknya waktu Isya. Bayangkan tuh Bapak Ibu, kata Rasulullah, siapa yang iktikaf menunggu masuknya waktu, kita menunggu masuknya waktu Isya itu. Lama kita menunggu, ada lebih kurang 45 menit ya. 45 menit kita menunggu itu, pahalanya sama dengan kita sholat Isya itu. Itu Rasulullah bagi orang yang iktikaf menunggu waktu masuk, selama dia menunggu itu fadilahnya sama dengan sholat yang dia tunggu itu pahalanya. Dan kita Bapak Ibu tidak menunggu kosong, kita menunggu sambil mendengarkan kajian. Mendengarkan kajian ini namanya majelis ilmu. Majelis ilmu ini pun besar pahalanya. Fadilah majelis ilmu ini Bapak Ibu, malaikat hadir ini, malaikat rahmat hadir menaungi kita, kemudian mendoakan kita. Apa doa malaikat? Ya Allah yang hadir di majelis ilmu ini, ampuni ya Allah, beri rahmat ya Allah, beri hidayah ya Allah. Ini luar biasanya fadilah majelis ilmu. Tentu kita berharap, berdoa, fadilah-fadilah itu semua Allah berikan kepada kita. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kami berharap betul
Bapak Ibu fokus untuk memperhatikan, karena ini cukup lama nih, 45 menit. Kita sudah luar biasa 1 hari bekerja. Mungkin kita letih, mungkin kita mengantuk. Kalau bisa kita lawan kantuk kita. Walaupun Bapak Ibu mengantuk pun di sini dapat pahala, ya kan? Mengantuk awak ketika dapat pahala, coba pahala ketika menunggu waktu masuk. Dapat pahala lah majelis ilmu. Tapi tentu lebih besar pahalanya kalau awak lawan kantuk awak. Kalau awak sama-sama memperhatikan. Jadi kami mohon betul tahan diri kita untuk berbicara sesama kita, kemudian tahan kantuk kita, mudah-mudahan maksimal pahala kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, malam ini kami ingin mengajak diri kami dan kita semua untuk melihat sejarah kita, Bapak Ibu. Sejarah kita sebagai manusia. Ini penting ini. Oh ni penting. Kita tahu sejarah awak gitu. Jangan sampai nak tahu. Pernah tak Bapak Ibu merenung awak sesaat? Kan sering kami katakan di sini, merenung awak. Ada tak awak minta ke Allah untuk dijadian? Cak merenung perasaan gini ke? Maka awak adu ke dunia. Penting itu kita renung-renungkan. Ada awak minta kan Allah jadian awak. Tentu awak mesti tahu bahas sejarah kehidupan awak. Manga awak dijadian di Allah itu penting. Dengan menyadari itu Bapak Ibu, bisa kita tanam, bisa kita menikmati hidup. Jadi kalau ada orang mencari orang yang stres, orang yang panik, makanya bunuh diri, ada tahunya manganya hidup. Maka penting kau dengan tahunya mengawal hidup kan bisa awak bahagia, bisa awak tanam, tidak ada awak stres-stres lagi. Nah, jadi harapan kami sudah pengajian kau, nak ada stres-stres lagi dah, nak ada panik-panik lagi dah. Itu harapannya. Di Bapak Ibu, ya, malam ini kita akan lihat firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 34 sampai tarwi pada waktu Allah dia kawal. Di ayat 34 nya Bu, perhatian mana apa kecil Allah, wa is kulna, dan ingatlah. Ini penting wa ingat ke Bapak Ibu. Allah memulai ayat itu dengan wa is dan ingatlah. Jangan pernah lupa kau. Itu makanya Bapak Ibu, buat manusia kau lupa. Makanya Allah suruh buat tiap hari baca Quran. Mau lupa kan? Tu baca Quran bahasa buat walik wa'is, ingatlah ayat awalnya. Atu lupa santai-santai baca Quran bahasa buat wa'is, ingatlah walik. Itu makanya Bapak Ibu tiap hari baca Quran, tu baca terjemahannya, insya-Allah tak lupa. Wa'is qulna lil malaikati. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada Allah kepada malaikat, usjudu, bersujudlah kalian kepada Adam, di Adam. Maka jadi setelah itu fasajadu illa iblis. Mereka sujud semuanya illa iblis, kecuali yang tak sujud itu iblis. Jadi Bapak Ibu, Allah perintahkan kepada malaikat di situ, ada iblis di situ. Malaikat sujud, semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis yang tak sujud. Maka iblis itu tak sujud. Aba wastakbar, dia menolak dan dia menyombongkan diri. Perhatian Bu ya, iblis menolak. Maka iblis menolak, ini itu menyombongkan diri. Kemudian apa kata Allah? Wa kana minal kafirin, dan dia iblis itu termasuk golongan yang kafir. Jadi Bapak Ibu, iblis inilah makhluk pertama yang tidak mendengar perintah Allah. Allah perintahkan dia untuk sujud, dan sujudnya Bapak Ibu. Ibu catat lego, makhluk pertama yang tidak mendengarkan, yang tidak mengikuti
perintah Allah adalah iblis. Jadi kalau ada orang yang tak ikut perintah Allah, inyo iblis. Kan kau pelajaran kan, Allah mulai wa'is, dan ingatlah, ingat sejarah apa? Nah, iblis tu aba waqtabar wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Tu di ayat 34. Itulah poin dia wajib tu kan, makhluk pertama yang tidak mendengarkan perintah Allah adalah iblis. Kemudian di ayat 35 nya Bapak Ibu, sejarah awak kau wa qulna ya adam uskun anta. Nah, dan kami berfirman, wahai Adam. Nah, itu ibu Adam kan, Adam tu kakek awak kok. Adam tu kakek awak tadi waktu sekeluarga, serumpun, sama-sama keturunan Nabi Adam apa. Itu penting tu bu ya. Sama-sama awak kau jangan cakap-cakap awak seketurunan sama-sama cucu Nabi Adam. Meninggal separuh, akhirnya cucu Nabi Nuh. Nah, nanti apa tu? Cucu Nabi Nuh bisa aja wah. Ya, jadi apa kata Allah di sini? Ini kisah nyata Bapak Ibu. Allah gambarkan kepada kita untuk iktibar bagi kita, untuk kita ingat. Wa qulna ya Adam uskun anta, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah kamu, wa zaujuka, dan istrimu, al jannah, di dalam surga. Tak nikmat tu Bapak Ibu. Nabi Adam disuruh oleh Allah tinggal di surga bersama istrinya. Tak seorang tu Bapak Ibu, berdua. Itu penting waktu berdua ke paralu Bapak Ibu. Dia kira wak kota Padang ko sadoala kota Padang ko wak punyo Siti Nurbaya wak punyo Gunung Padang wak punyo, tapi wak seorang tinggal situ. Alih nama tu. Di surga sana nyamua Nabi Adam seorang. Anak mu saja punya yang kita-kita yang ada punya pasang-pasangan aja berpikir hendak berpasangan. Di surga Nabi Adam tak nyaman, mesti ada pasangan. Wa zaujukal jannah, dan istrimu dalam surga. Lihat Bapak Ibu ya. Wa kula minha, dan makanlah kalian berdua darinya ragadan, dengan penuh nikmat, haitsu si'tuma, sebagaimana kalian berdua sukai. Makanlah seluruh apa yang ada di dalam surga itu, nikmati. Bayangkan Bapak Ibu ya, kepenting dibayangkan. Bu yang minta kalau kau membayangkan gini nak. Kita membayangkan apa? Bayangkanlah Nabi Adam disuruh oleh Allah dan istrinya masuk surga. Apapun yang ada di dalam surga itu makan kasadualanya. Itu bana Allah hagia ke Adam sadualai. Masya Allah nikmatnya. Baru bakarajo-karajo dan baru kure-kure do ambil saduala makan. Bayangkanlah itu berapa nikmatnya tu. Jadi bayangkan Bapak Ibu ya, darah Nabi Adam tu ada dia. Parangai Nabi Adam tu ada dia. Karena awak cucu Nabi Adam kan. Aku mau hati-hati, maka perlu perhatian. Wala taqraba hazihi sajarah, dan jangan kata Allah, dan jangan kalian berdua mendekati hazihi sajarah, pohon ini. Dilarang oleh Allah. Kalau tadi apa? Iblis disuruh, diperintah oleh Allah untuk sujud ke Adam. Iblis tidak mendengar. Iblis makhluk pertama yang tidak mengikuti perintah Allah. Kini gua celek Bapak Ibu, makhluk pertama yang tidak mengindahkan larangan Allah, yang melanggar larangan Allah. Makhluk pertama yang melanggar larangan Allah adalah manusia. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'buduni. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Beribadah itu kunci dua saja, mengarajuan dan disuruh, meninggal yang dilarang. Terbukti jin itu iblis itu dari jin tu Bapak Ibu, yang tidak mengindahkan apa yang diperintah oleh Allah. Dan di situ Allah gambarkan sarugo sadualanya, ambil pohon rambutan, pohon mangga, pohon nyabu, makanlah jangan. Cik sini buliahnya, cik itu larangannya. Wala taqraba hazis sajarah fatakuna minaz zalimin. Kalau mandake jo
maka engkau menjadi orang yang zalim. Nah, itu Allah gambarkan di Al-Baqarah 35. Yang kita cari Bapak Ibu, ini Al-Quran ini sejarah. Sejarah yang pasti benar. Zalikal kitabu, inilah kitab la raiba fihi, nak ada keraguan seketik Allahnya dah. Udallil muttaqin. Apa tunjuk bagi orang bertakwa. Sianan percaya yang cerita kok orang bertakwa. Kalau ada ragu-ragu, alih betul itu. Alih sebenar itu. Anda takwa itu dah. Itu syaratnya. Karena Al-Quran itu hanya petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi kalau ada lo yang menyaksikan lah kisah kau, sudah pasti tidak bertakwa, karena informasi ini hanya untuk orang bertakwa. Ya, kita lihat Bapak Ibu di ayat 36-nya ya. Fazallahumas syaiton, lalu menggelincirkan keduanya setan. Di setan itu Bapak Ibu berhasil menggelincirkan Adam dan Hawa anha, lalu menggelincirkan keduanya setan dari surga. Fakhrajahuma, lalu Allah mengeluarkan keduanya mimma kana fi, dari apa keduanya di dalamnya. Di setan menggelincirkan dia bisik-bisikan dari setan, Adam Hawa, kalau memang ingin nyaman, ingin tentram, ingin menikmati surga gua, apailah lagi telah kabua kuldi. Kuldi itu artinya kekal abadi. Makanlah itu kekal abadi di situ. Memang tergelincir Adam di situ Bapak Ibu. Makanya Allah gambarkan di sini, lalu menggelincirkan keduanya oleh setan sehingga mereka keluar dari surga. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adun. Apa kata Allah? Dan kami firman, turunlah kalian. Suruh turun di Allah dari surga. Bapak Ibu bayangkan, ini penting pelajaran bagi kita. Ba'dukum li ba'din aduun, sebagian kalian bagi sebagian yang lain menjadi musuh. Ini sunatullah Bapak Ibu. Adam, Hawa, iblis turunlah ke bumi, turunlah dari surga. Sebagian dari kalian menjadi musuh. Di musuh itu, jin itu ada musuh dia, manusia sama manusia pun ada musuh dia. Walakum fil ardi mustaqaru wa mata'un ilahin, dan bagi kalian di bumi mustaqaru, tempat tinggal, wa mata'un ilahin, dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Diturunlah Adam dan Hawa beserta iblis ke bumi, tinggallah di bumi bersenang-senanglah di sini sampai waktu yang ditentukan. Jadi kita ke bumi sebentar aja Bapak Ibu, sampai waktu yang ditentukan. Awak kau masing-masing yang ada gitu, awak kau lah divonis mati Bapak Ibu. Penting tu tahu ya, dan buat seengkau orang yang divonis mati itu orang yang dicek oleh dokter kan, kanker stadium 6B, aiko 20 hari lagi. Nah, itu kerja dokter. Awak kau bisa jadi lo 20 hari lagi kan? Bisa jadi kan? Bisa jadi 20 jam lagi. Karena Allah mengatakan apa? Walakum fil ardi mustaqaru wa mata'un ilahin, tinggallah di bumi ini bersenang-senanglah sampai waktu yang ditentukan. Awak tak tahu loh bila waktu awak ditentukan. Lihat di sini Bapak Ibu ya, kisah Adam penting mana, kalau Allah mau wa'is dan ingatlah, ingat kau taruh ya. Bayangkan, coba bayangkan sarugo yang luar biasa hebat Tuhan, nikmatilah cieknya yang indah mulia, gara-gara yang cie itu hilang sarugo. Penting tu Bapak Ibu. Dan itu bisa bawa kayak dia sehari-hari. Banyak orang mencari di koran-koran, di media sosial. Maaf, ada pejabat ke Bapak Ibu, sabulan leka dilantiknya akan menjadi kepala dinas di tempat tertentu. Sabulan leka 30 hari lek. Menjalang 30 hari ikut tergodanya, mohon maaf Bapak Ibu, kedapatannya selingkuh. Kedapatannya selingkuh langsung dibarantian sekali. Padahal 30 hari lagi ini dilantik, undanganlah disebarkan untuk sama-sama menghadiri pelantikannya. Nah, cumanya tak tangkap selingkuh, hilang seluruhnya. Kan cara kalau cari dalam ayat itu Bapak Ibu, wabuk kadiri kan itu kerja Allah Adam nikmati surga ya. Dan dakian pohon kudiga, kalau dakian pohon kudiga hilang surga.
Kemudian tu pejabat tadi lah 30 hari lah kamu jadi kepala dinas kau naik namo naik gaji cuman jangan sampai berselingkuh lo tak itu senang lagi sih kalau berselingkuh hilang seluruhnya hanya lupa lah selingkuh lo hilang seluruhnya kan banyak ada bapak ibu ada karyawan kan karyawan kau hebat mana saya balik lah sampai 5 balik tahun kerajo orang lama tu 5 balik tahun kerajo tatangkoknya seketik saja hanya beli minyak 20 liter kan 20 liter beli minyak hanya isi 10 liter 10 liter masuk tank 10 liter masuk kantongnya ketahuan 5 balik tahun induk samang lawan dia mana pokoknya kawan kau 5 balik tahun kan di balian tanah rencana kawan kau di balian tanah kau dimudahan lah urusan kopi rumah kalau macam lawan dia mana rubuh kawan kau tetangkau bayangkan bapak ibu hilang tanah hilang pasongan selama 5 balik tahun kemudian dipermalukan kan malunya tu kalau baca lihat surga tadi pak ada nikmati surga seluruhnya jangan dakian pohon kau daki pohon kau hilang surga hai karyawan lah 5 balik tahun kerja surga kan jago elo-elo besok dapat tanah ya kan dapat pesangon itu siang dari keciannya kalau misalnya berkhianat hilang sadonya faqulna bitu ba'dukum li ba'din adin dan kami beriman turunlah kalian sebagian dari kalian sebagai musuh walakum fil ardi mustaqaru wa mata'un ilahin dan jadikan bumi tempat tinggal kamu sementara. Ini Bapak Ibu kami ulangi lagi inilah hati-hatinya kita pelajaran yang luar biasa yang Allah gambarkan tentang kejadian surga ini kesalahan yang sedikit berakibat fatal maka jangan sampai kita mengulangi apa yang terjadi pada Adam dan Hawa. Ayat 37 ini Bapak Ibu fatallaka Adamu mir rabbihi kalimatan fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka perhatikan di sini iblis ketika dia tidak mau sujud kepada Adam, dia tetap membangkang, dia tetap sombong dan dia tidak bertobat. Beda dengan Adam menyadari kesalahannya dan Adam bertobat Bapak Ibu. Inilah menunjukkan kepada kita siapapun pasti bisa bersalah. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Siapa yang bersalah dan benar-benar minta ampun, Allah akan mengampuni. Beda dengan iblis, dia tetap sombong sampai hari kiamat. Maka Allah mengatakan subhanallahi adamu mir rabbi kalimatin fataba alaih. Maka menerima Adam mir rabbihi kalimatan fataba alaih dari Tuhannya beberapa kalimat fataba alaihi maka dia menerima taubat Adam. Apa kalimat yang diterima oleh Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada mengakui ya Tuhan kami ini zalim maka ampuni kami, kalau kami tidak diampuni maka kami termasuk orang yang zalim. Ini penting Bapak Ibu, yang namanya manusia kita pasti tidak luput dari salah, seperti Adam juga salah, tapi Adam luar biasa, dia mampu minta maaf. Dengan minta maaf Allah ampuni Adam. Maka kita kalau kita bersalah Bapak Ibu, pastikan setiap kita melakukan kesalahan kita selalu bertobat kepada Allah. Kita lihat dia 38-nya, qulna bitu minha jami'a. Kami berfirman, turunlah kalian minha jami'ah, darinya semuanya. Fa imma yatiyannakum minni huda. Suruh turun ke dunia. Kemudian Allah mengatakan nanti akan turun petunjuk kepadamu. Faman tabi'a hudaya, maka siapa yang mengikuti petunjuk turun kedua nanti akan turun Al-Qur'an. Siapa yang mengikuti Al-Qur'an fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka tidak ada rasa takut padanya dan tidak ada bersedih hati. Jadi kita lihat skenario nya luar biasa Bapak Ibu. Ini kejadian nenek moyang kita ya, ini pelajaran penting bagi kita. Tapi Allah ingatkan Adam turun ke bumi apabila mengikuti Al-Quran maka tidak ada wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka pastikan kita hidup setiap hari, kita pastikan kita membaca Al-Quran sehingga petunjuk-petunjuk Al-Quran itu akan menyinari hidup kita. Dan Allah ingatkan Bapak Ibu, wallazina kafaru, dan orang-orang yang ingkar, wa kazzabu bi ayatina, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami.
ulaika ashabun nar, mereka itu penghuni api neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Ini Bapak Ibu kita lihat, Allah mengatakan turun mereka berdua dan ikutilah Al-Quran. Siapa yang mengikuti Al-Quran pasti wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang kita lihat Bapak Ibu, ketika kita baca Al-Quran, setelah kita jumpa surah Al-Fatihah, kita jumpa surah Al-Baqarah, di sini Allah mengatakan Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab, tidak ada keraguan padanya. Di Adam turun, Hawa turun, Al-Quran. Tidak ada keraguan seketik pun padanya, petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu Bapak Ibu? Yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Ini pertama Allah sebut ciri orang beriman, orang bertakwa. Pertama Allah sebut percaya kepada yang gaib. Ini penting Bapak Ibu, kita pastikan kami dan kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Apa itu gaib? Gaib itu sesuatu yang ada tapi tidak tampak. Ibu, nyuado tapi tidak nampak ada. Kira-kira itu. Pahalo itu ada kan, tapi tidak nampak. Dosa itu ada, tapi tidak nampak. Aku percaya itu. Surga itu ada, tapi tidak nampak. Neraka itu ada, tapi tidak nampak. Maka ini yang Allah katakan, yang akan percaya dengan Al-Quran ini, yang akan mengikuti Al-Quran ini, orang yang percaya dengan ini. Orang yang percaya adanya malaikat, orang yang percaya ada surga dan neraka. Kalau dia tidak percaya di surga, tidak yakin di Al-Quran. Kalau dia tidak percaya di neraka, tidak yakin di Al-Quran. Maka itu yang pertama wajibkan mana dalam diri awak betul-betul percaya dengan Allah. Percaya wajah malaikat, percaya wajah Allah Tuhan, percaya wajah surga neraka. Dengan percaya seperti itu, pasti kita mau melakukan hal yang berikutnya. Apa kata Allah di sini? Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, dan orang-orang yang mendirikan salat. Kenapa orang itu mendirikan salat? Pasti dia percaya dengan yang gaib. Pasti dia percaya dengan surga, maka dia salat. Pasti dia percaya dengan neraka. Maka kalau kita lihat ada orang yang tidak salat Bapak Ibu, bisa kita pastikan tidak percaya ini surga dari Bapak Ibu. Aku aja tidak salat gitu. Kalau ada orang yang tidak salat, bisa yakinkan dia tidak percaya di neraka. Pokoknya tidak salat tapi percaya di neraka. Maka hal yang pertama yang Allah katakan percaya kepada yang gaib dulu, baru walladzina yu'minuna bil ghaib, baru wa yuqimunas shalah, baru menegakkan salat. Kemudian ciri orang bertakwa yang mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan atas sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ya, redaksinya Bapak Ibu, wa mimma razaqnahum, dan atas sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada yang itu yang ada dalam dompet awak itu yang Allah anugerahkan ke awak. Itu yang ada di rekening awak, itu Allah yang anugerahkan ke awak. Apa kata Allah? Yang Allah anugerahkan kepada kita itu wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian rezeki yang kami berikan kamu infakkan. Jadi kalau ada orang mau infak, apalagi yang infak diam-diam Bapak Ibu, itu dia percaya juga gaib. Percaya di surga itu kok namanya infak, pasti dia percaya di surga, pasti dia inginkan surga Bapak Ibu. Kemudian apalagi ciri orang yang menjadikan Al-Quran sebagai hudanya, sebagai petunjuknya, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka beriman kepada Al-Quran, percaya dengan Al-Quran, kemudian percaya pula dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, wa bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap hari akhirat mereka yakin. Jadi orang yang bisa betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, dia percaya itu hari akhirat. Apa itu hari akhirat Bapak Ibu? Hari kiamat.
Apa tu hari akhirat? Sarugo, narago. Nah, itu hari akhirat. Jadi kalau lebih cayo nyonya sarugo, jo narago, Bapak Ibu akan menjadikan Al-Quran ko sebagai pedoman hidupnya. Nah, apa kata Allah Bapak Ibu? Allah kunci ayat ini dengan mengatakan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kita akan selalu minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita minta hidayah itu. Maka Allah mengatakan yang dapat hidayah itu orang yang percaya dengan yang gaib, orang yang sholat, orang yang berinfak, orang yang percaya dengan akhirat. Baru Allah mengatakan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu, kalau ingin menjadi orang beruntung, jadilah kita orang yang beriman, jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Kalau itu sudah kita lakukan, Allah mengatakan tadi bahwa wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka kamu tidak akan berduka cita dan juga tidak akan bersedih hati. Ada waktu 10 menit lagi untuk pertanyaan. Oke, jadi ini kita diskusi Bapak Ibu, sama-sama kita bacakan, kemudian kita jawab. Kalau tidak bisa dijawab oleh Ustaz, kita bantu pada Ustaz Zaitun Ihsan, Ustaz Zaitun Ikhwan untuk menjawabnya. Pertanyaan pertama, apa hikmah iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam? Kenapa tidak diperintah untuk menghormati Nabi Adam? Inilah hebatnya Bapak Ibu ya, pertanyaan ini pertanyaan manusia. Manusia yang bertanya, apa hikmah iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam? Kenapa tidak diperintah untuk menghormati saja? Nah, hikmahnya Bapak Ibu tentu Allah yang menyuruh ke Bapak Ibu. Nah, Allah kok luar biasa hebatnya Bapak Ibu ya. Awak tu pikir-pikir kira-kira mana itu? Pokoknya ada dari Allah ko yang boleh awak tanya, ada boleh enggak. Kau jale-jale Allah mengecekan, Allah menyuruh sujud seluruhnya kepada Allah. Memang sujud di sini Bapak Ibu, memang kalau ada ulama mengatakan sujud penghormatan, bukan seperti sujud kita ketika sholat. Memang sujud penghormatan di sini, tapi tidak dijelaskan betul secara kenapa tidak diperintah untuk menghormati. Memang menghormati Nabi Adam itu disuruh menghormati Nabi Adam dalam bentuk wujud sujud. Nah, itu Bapak Ibu, itu lebih kurang jawabannya. Pertanyaan kedua, apakah ada informasi Al-Quran berapa lama Nabi Adam bisa rugo? Seperti informasi Ashabul Kahfi di dalam gua. Kira-kira apa gunanya jawab pertanyaan Bapak Ibu? Apakah ada informasi Al-Quran berapa lama Nabi Adam bisa rugo? Gunanya jawab kira-kira. Pertanyaan. Mungkin ada ulama macam 150 tahun, ada macam 200 tahun, ada mengawaknya tu. Tapi yang penting mana Nabi Adam keluar dari sarugo. Itu nanti penting tu. Itu perlu dia awak. Makanya keluar dari sarugo karena mendekati yang dilarang. Itu penting tahu Bapak Ibu ya. Benar tahu. Dan saya sudah jawab yang kedua. Ketiga, penciptaan Nabi Adam diceritakan di dalam Al-Quran. Bagaimana dengan penciptaan Siti Hawa? Siti Hawa kan diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Itu dia jadi Bapak Ibu. Dan itu rasanya pun dia Bapak. Penciptaan Nabi Adam diceritakan di dalam Al-Quran. Bagaimana dengan penciptaan Siti Hawa? Dan jadi itu lahir dari tulang rusuk Nabi Adam. Tahu orang rumah awak tu dia tulang rusuk awak yang bengkok. Makanya kalau ada orang rumah bengkok-bengkok biasa tu Bapak Ibu memang bengkok orang rumah tu. Hati-hati wah, gilur-gilur tu patah dia tu. Diikut awak lagi tu macam-macam bukan suami dan suami maklum tu. Penciptaan Nabi Adam. Kemudian berikutnya keempat, bagaimana cara memahami ayat di surah Al-Fatihah Maliki Yaumiddin? Bagaimana cara memahami ayat di surah Al-Fatihah Maliki Yaumiddin? Allah itu rajo di hari akhirat, di hari terakhir. Sarugo Allah yang menentuan, neraka Allah yang menentuan. Allah situ Nabi SAW tanya orang, batu Allah, pajak tu tetanggamu,
Nah, doa solat dah. Kau masuk surga tertinggi lah je mana bisa. Allah rajo, Allah punya. Kau nak bisa awak klaim dah. Pajak tu masuk neraka, pajak tu masuk surga, pajak tu masuk neraka nak bisa. Kalau Allah rajo, di cara memahami seperti itu Allah punya. Kau ayah kau bisa ni Bapak Ibu Ustaz punya kan? Kau Ustaz minum, kau Ustaz buang ada ramai-ramai. Itu kan? Itulah rajo tu. Itulah Allah menguasai. Kau Ustaz rajo, kau kita kini kau rajo ayah kau awak punya kau. Kau di pangan anak dorang kau biar. Kau di tolong surga Allah punya, neraka Allah punya. Allah akan memasukkan orang Kristen yang elok-elok. Bisa berapa? Tak ada seperti Allah ni. Oh Allah masuk ustaz-ustaz yang penutup-penutup, ustaz-ustaz munafik masuk neraka, sahabat protes tu. Bang masuk neraka ni ustaz man. Allah yang tahu maknanya ustaz ni ustaz munafik. Pertanyaan kelima, bagaimana cara taubat terbaik seperti taubatnya Nabi Adam? Apakah ada waktu, tempat dan kondisi tertentu? Tentu ada Bapak Ibu. Ketika mustaghfirina bil ashar, orang yang minta ampun di waktu sahur, inyo dapat surga Firdaus. Kalau dapat surga Firdaus pasti diampuni Allah dosanya. Dan tak mudah orang bisa bangun di waktu sahur. Jadi kalau ingin serius tobat mulai tobat Nabi Adam, bangun awak sebelum subuh, salat dua rakaat, tu minta ampun waktu itu paling tepat. Kemudian yang berikutnya pertanyaan ke-6, apakah takdir bisa berubah? Bagaimana cara mengubahnya kalau bisa? Itu pun rasanya ada udah lewat. Kalau takdir awak kan tak tahu kan. Misal takdir awak besok balangga. Tuak pada doa nak jadi balangga. Masuk nak jadi balangga, kita kan tak tahu takdir awak doa. Bisa kan takdir tu Allah punya. Nak kata jadi seminggu ni Allah punya. Nak kata jadi seminggu ni awak tak tahu rupa Allah kau apa doanya gitu. Curut tanang-tanang siapa memahami kan? Ya kan apakah takdir bisa berubah? Dijawab bisa. Awak tak tahu takdir Allah. Jika sian tak bisa, awak tak tahu takdir Allah. Tak penting tu doh. Yang penting ya Allah elok-elok anak ya Allah mati apa masuk surga ya Allah. Itu penting tu. Ya bu, itu penting ya, nak penting tak bisa berubah dah. Baca nama jawabnya. Jika sian you bisa. Buktinya apa? Takdir tu nak tahu doh. Ya kan? Penting mana? Awak minta ke Allah akan takdir yang baik. Pertanyaan ke-7, apakah sama sejarah manusia versi Al-Quran dengan versi ilmu pengetahuan? Kalau ilmu pengetahuan tu orangnya bagamu sama je Al-Quran. Ya, kan ilmu pengetahuan itu tergantung gurunya. Apakah sama sejarah manusia versi Al-Quran dengan versi ilmu pengetahuan? Kalau ilmuwan tu bagamu sama je Al-Quran. Kalau ilmuwan tu ndak bagamu itu sama je Darwin. Awak ko dari Karo keciknya. Itu Darwin. Kalau Darwin mengatakan awak dari Karo, tentu ndak sama je Al-Quran. Itu saja Bapak Ibu, ya mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu bermanfaat bagi kami yang menyampaikan. Kalau ada yang salah yang kami sampaikan mohon dimaafkan. Hanya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.